Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Sukandi dengan NIM A0A021008 Prodi D3 Agribisnis. Di video ini saya akan membahas tentang pro kontra pemindahan ibu kota negara yang saat ini menjadi permasalahan sosial yang cukup krusial. Ibu kota negara atau IKN Indonesia resmi berpindah dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan disetujuinya RUU RI oleh DPR RI pada sidang paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022. Presiden Joko Widodo juga telah menyiapkan nama untuk ibu kota baru yakni Nusantara, yang nantinya segala aktivitas pemerintah pusat akan dialihkan ke Nusantara di tahun 2024 mendatang. Pemindahan ibu kota negara ini menuai pro dan kontra. Bagi mereka yang setuju, karena populasi Jawa terlalu padat, sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Jawa. Sementara di pulau lainnya presentasinya kurang dari 10%. Lalu kontribusi ekonomi pada PDB di Pulau Jawa sangat mendominasi. Selain itu, krisis air bersih juga sangat menjadi perhatian pada Pulau Jawa. Dan dominasi Jawa pada konversi lahan terbesar ada di Pulau Jawa karena proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa sangat mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Bagi mereka yang kontra, beralasan karena kemiskinan di Indonesia masih tinggi, Jakarta memerlukan dana untuk pembenahan infrastruktur dan transportasi. Lalu dianggap tidak menyelesaikan pada banyaknya permasalahan penduduk, karena setiap tahun jumlah penduduk pasti akan meningkat. Dan potensi kebakaran hutan, karena sebagian besar lahan di Kalimantan adalah lahan gambut yang resiko akan kebakaran hutan, sehingga nantinya juga akan berdampak pada satwa liar yang berada di sana. Pemindahan ibu kota negara ini juga memberikan dampak yang cukup positif kepada dampak ekonomi yang positif, yaitu pertumbuhan ekonomi GDP-nya menjadi naik 0,1%. Lalu menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Dampak terhadap inflasi nasional akan minimal terjadi penambahan 0,3% basis poin. Lalu mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, mendorong investasi di provinsi baru dan provinsi sekitarnya. Dampak politik juga dirasakan nantinya, seperti strategi pemenangan dari parpol di pemilu maupun pilkada akan mengalami pergeseran yang nantinya tidak akan lagi terkonsentrasi atau tersentralisasi ke Jakarta. Relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga akan mengalami pergeseran. Diperkirakan akan berdampak terhadap konfigurasi dari hasil pemilu. Jadi situasi ke depannya secara politik akan sulit diprediksi dibandingkan saat ibu kota masih di Jakarta. Dampak sosial juga nantinya akan dirasakan karena hampir semua wilayah di Tanah Bambu, Gunung Mas, dan Palangkaraya merupakan wilayah adat. Dan pemerintah pusat harus menerima konsekuensi nantinya, karena perpindahan etnis dan kultur sangat rentan akan masalah sosial. Sebelum memberikan persetujuan atas rencana pemerintah pemindahan ibu kota, DPR harus memastikan adanya sumber daya yang memadai untuk mengatasi masalah transportasi dan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa IKN yang baru berada di lokasi yang tidak rawan akan kebakaran hutan dan kabut asap.
Pemindahan IKN harus memperhatikan masalah urgensi, landasan hukum, dan prioritas kebijakan. Pemindahan ibu kota memang penting, namun banyak permasalahan yang harus diselesaikan seperti kesejahteraan rakyat. Pemindahan ibu kota negara sebaiknya dilakukan pada saat kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan stabil atau mapan. Akan lebih baik lagi jika pemerintah fokus pada kondisi ekonomi global yang sulit diprediksi dengan mendorong produktivitas seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan infrastruktur lainnya. Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan ibu kota mungkin akan lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang sedang mengalami kesulitan, seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu, pemerintah harus lebih terbuka supaya seluruh rakyat Indonesia dapat menerima dan mendukung pemindahan ibu kota baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.